Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Nomor Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Jika wacana 3 periode terus bergulir, SBY bakalan jadi presiden lagi di tahun 2024. Hingga saat ini wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden pun masih terus bergulir. Meskipun Jokowi sudah mengatakan dengan resmi bahwa dirinya menolak penundaan pemilu dan juga perpanjangan masa jabatan presiden. Lembaga Institut Riset Indonesia atau INSIS melakukan survei terkait dengan wacana penundaan pemilu dan juga perpanjangan masa jabatan presiden. Jika wacana perpanjangan masa jabatan presiden benar-benar bisa direalisasikan, maka Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono berpeluang kembali ikut serta dalam kontestasi Pilpres 2024. Peneliti senior INSIS Dian Permata mengatakan peluang SBY kembali mencalonkan diri muncul karena wacana perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode masih terus bergulir dan juga belum di-stop. Jika wacana itu tidak di-stop dan lolos ke MPR, maka secara otomatis tiket presidensi SBY yang sudah expired akan hidup lagi. Soal apakah SBY mau menggunakan, itu soal lain. Kata Dian melalui keterangan resminya yang dikutip pada Senin 18 April. Dia juga menilai amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengubah masa jabatan presiden masih terbuka lebar. Sebab ia menyebut Jokowi hingga kini belum tegas menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden jadi 3 periode. Hal ini dapat dilihat masih wirawirinya isu tersebut karena perpanjangan tiada ketegasan dari Jokowi, maka isu akan tetap bergulir. Selain itu, Dian juga melanjutkan dalam hasil survei lembaganya, nama SBY mendapatkan angka yang terbilang tinggi di Jawa Barat untuk elektabilitas calon presiden. Dia menyebut SBY mendapatkan elektabilitas sebesar 10,09% di bawah Prabowo Subianto yang dipilih masyarakat Jawa Barat sebesar 22,05%. Baru setelah SBY ada nama Jokowi dengan elektabilitas yang hanya menyentuh angka 6,14% untuk dipilih kembali. Selanjutnya ada nama Muhaimin Iskandar yang mendapatkan angka 0,91%. Sementara responden yang belum memutuskan untuk menjawab dan juga rahasia sebanyak 66,82%. Dalam simulasi jika terjadi amandemen soal klausul tersebut jabatan 3 periode, nama SBY disandingkan dengan peserta capres lain, maka angka SBY terbilang tinggi. Mengapa tinggi? Karena posisi SBY saat ini tidur alias tidak running campaign for president. Beda dengan nama capres lainnya yang memang ada real Capres 2024. Adapun survei INSIS tersebut dilakukan pada 24 hingga 29 Maret 2022. Survei ini menggunakan multi-stage random sampling dan wawancara tatap muka. Survei ini memiliki margin of error lebih kurang dari 4,47% dengan level of confidence 95%. Survei dilakukan pada 27 daerah kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat dengan total responden sebanyak 440 orang.